Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, saya mau reading energi untuk Sagittarius couple Sun Moon Rising and Venus. Energi 1-15 Mei 2026. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam hidup kita, dalam perjalanan kita. Oke. Terima kasih untuk semua Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe, sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih Bebe. Terima kasih ya sayang. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua. General artinya umum. Reading artinya baca. Jadi bacaan umum Bebe. Gak mesti ya, tidak mesti. Tidak mesti kudu harus ya. Tidak mesti, tidak kudu, tidak harus resonate untuk semua kamu Bebe. Karena ini bacaan umum sayang. Jadi kalau tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify energy Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus couples. Clarify please. Clarify. Thank you. Lagi apa kamu Sagi? Libur kan? Lagi apa? Enak tidur sih ya kalau libur, apalagi kalau kerjanya di Jabodetabek, capek banget ya. Kalian istirahat lah ya. Di sini ada material wealth through prosperity, diamond dreams. Ada kekayaan materi, bisa ada jabatan, ada karir yang meningkat, bisnis yang meningkat. Juga ini ada orang-orang yang mencintaimu, yang setia bersamamu. Tapi karena ini masuk di meja saya, ini biasanya ujian. Bisa bisnis kamu lagi cekak, karir kamu lagi mandek, atau kamu di PHK, entah ada masalah hutang di sini. And through prosperity, entah orang-orang yang di samping kamu, yang di circle kamu, yang paling dekat sama kamu ternyata toxic. Oke? Karena kalau udah masuk di meja saya reading ini berarti ada banyak energi toksiknya. Kita mengurai satu-satu. Ya. Kalau yang happy-happy baik-baik aja nggak ada di meja saya. Ya, karena kita mau lihat energinya kan. Oke Bebe, so ini dia the Lady of Gifts, generosity, receiving, withholding. Rendah hati ya, rendah hati itu artinya tidak sombong ya. So murah hati, orang yang selalu memberi sampai sadar dia kering kerontang ya. Kamu terlalu tulus dalam hubungan ini Bebe. Kamu yang paling tulus. Biasanya yang paling tulus yang paling luka. Apa yang menyesal jadi orang tulus? Kamu menyesal jadi orang tulus? Tidak sayang, tidak. Kamu itu mencerminkan sifat penciptamu yang sangat tulus, yang murah hati. Oke? Jangan menyesal. Kebaikanmu mungkin sekarang terasa pahit karena mungkin kamu dealing dengan seseorang pengambil, vampire energy, cannibal people, orang-orang yang hanya mengambil, menghancurkan, merusak lalu pergi. Nah ini, belajar aja untuk menciptakan batasan, tapi jangan pernah menyesal jadi orang yang baik, jadi orang yang tulus. Jangan sayang. Kenapa begitu? Saya banyak lihat orang-orang tulus ini ketika dipanggil pencipta itu enak gitu perginya ya,
kayak dia tidur aja gitu, nggak ada sesuatu yang berat gitu, nggak ada sayang. Oke. Dan ini disayang sama pencipta. Nggak apa-apa, seluruh dunia membenci kita, nggak apa-apa ya. Tapi belajarnya tentang membatasi. Orang-orang tulus itu saking dia tulusnya, dia nggak filter ya, filter mana yang layak terima ketulusanmu, mana yang enggak. Itu namanya batasan. Tapi kamu berbuat sesuatu yang tulus, murah hati, memberi itu nggak ada yang salah sayang. Itu baik buat kamu, itu menyehatkan jiwamu, menyehatkan tubuhmu, dan menyelamatkan jiwamu juga ya. Capek kan kalau jadi orang yang cuma ngambil doang, malamnya pasti tidur gelisah ya kan, hatinya kosong, sering terserang kesepian biasanya gitu. Oke? Dan di sini kan aku udah bilang apa? Ada pertolongan dari Sang Pencipta, ada keajaiban, jawaban keajaiban, jalan keluar yang ajaib, pertolongan dari Pencipta. Ini dia. Rasanya jalan sendiri itu nggak enak. Jalan sama manusia toksik lebih nggak enak lagi. Tapi jalan sama Pencipta itu tenang sayang. Kenapa? Misal contoh, ini kan material wealth. Misal kamu kehilangan pekerjaan, kamu curhatnya sama Penciptamu, kamu nangis sama Penciptamu ya. Mungkin saat itu kamu ngerasa kayak nggak ada pertolongan, tapi di saat-saat memang waktunya dan kamu tetap mengimani Penciptamu setia denganmu, ada jalan keluarnya sayang. Jadi gini prinsipnya, kalau kamu tulus, kamu ngandelin Penciptamu, nggak pernah ada jalan mentok, nggak pernah ada jalan buntu, ada pasti jalan keluarnya. Dan itu kayak menurut orang lain itu mustahil, tapi menurut Penciptamu itu bisa untuk kamu, itu spesial untuk kamu. Trust me baby, kita hidup dengan belas kasihan Tuhan setiap hari. Itu jauh lebih indah daripada kita mengandalkan orang lain yang apapun yang dia berikan itu kita bayar dengan mahal, dengan emosi kita, dengan harga diri kita. Itu nggak sehat lagi buat jiwa kita sayang. So apapun masalahmu, di titik terendah sekalipun, melewati malam gelap jiwa sekalipun, jangan merasa sendiri. Segera lakukan koneksi dengan Penciptamu. Nggak usah kamu telepon semua orang minta bantuan, nggak usah. Masuk kamar kamu berdoa, ngobrol sama Penciptamu, nangis sama Penciptamu. Percayalah itu nggak akan sia-sia. Oke? I do it ya. Aku ngelakuin itu setiap hari, aku ngelakuin itu sayang. Jadi aku bisa jamin itu Pencipta itu enggak pernah tinggalin kita, enggak pernah. Sehentakan nafas pun enggak pernah. Jadi kamu kalau tulus, ini di sini ada generosity, kamu murah hati, kamu tuh anugerah buat semua orang. Cuma kamu di tempat yang salah gitu, kamu di tempat yang salah dengan orang yang salah. Tapi apakah akhirnya ketika kamu di tempat yang salah dan orang yang salah yang tidak menghormatimu itu menjadi buruk untukmu? Tidak sayang. Justru disitulah kamu melihat bagaimana Penciptamu bekerja melindungimu, memberkatimu, memberimu jalan keluar. Oke sayang. Jadi udah sebaik-baiknya manusia, yang terbaik itu Penciptamu. Itu ada jalan keluar. Bahkan ada mujizat, ada keajaiban di luar pikiranmu. Itu sayang. Ya. Jadi kamu nggak sendiri. Di sini ada the Fire Prince Optimist Aggression. Kamu mungkin dealing dengan orang yang kasar, yang agresif, yang arogan, NPD, brutal, psychopath. Mungkin ini demonic fufu, undocumented angel, fallen angel. Ya,
Kamu mungkin dealing dengan orang kayak gitu. Di sini ada the wise woman of Wonderland, integrity compromise. Ya, seorang yang seharusnya punya integritas, seharusnya bisa kompromi, tapi ternyata tidak. Dia menghancurkan integritas itu. Dia menghancurkan semua kompromi. Semua harus ikutin jalannya. Dan ini semuanya jadi abu. Siapa yang jadi abu? Ya dia. Oke? Phoenix ini ya gini. Phoenix ini cara keras untuk membawa kesadaran pada seseorang. Cara yang keras dibentuk ulang. Oke, aku pernah ngalamin dihancurin jadi abu, dibentuk ulang, aku pernah ngalamin. Dan itu karena kesalahanku. Ya, dan aku udah bilang sama penciptaku, aku terima. Dihukum, dihancurin, dibentuk ulang, aku terima. Aku salah. Itu mesti keras. Tegurannya keras. Ya, jadi ibarat kalau orang tua itu nggak lagi nampar, akan lebih parah lagi, dihancurin sampai jadi abu. Nah ini, dia akan melewati fase ini untuk melahirkan kesadaran, kebijaksanaan di sini. Dan itu hanya kekuatan pencipta yang bisa melakukan itu. Ada malam gelap jiwa yang akan dia lewati, dan itu malam gelap jiwa yang paling berat. Oke. Saya pernah melakukan kesalahan fatal, dan ya itu saya ngaku salah. Saya ngaku salah. Waktu saya ngelewatin malam gelap jiwa itu, saya ngaku salah. Nggak tahu ya, karena saya tahu ini dari awal sebelum saya melakukan itu, pencipta saya itu udah ngasih tahu, nggak boleh. Ya, ditegur dengan lembut, ditegur dengan tegas, ditegur dengan keras, akhirnya dihancurin. Wah, itu situasi yang menurut saya itu dalam sejarah hidup saya itu waktu yang paling kelam, dimana saya melihat pencipta saya marah dengan saya. Itu fase yang buat saya, oke, ini sisinya pencipta itu aku kenal. Dia tidak hanya lembut, tapi kalau sudah marah itu wah, jangan main-main gitu, jangan mempermainkan hatinya gitu, kayak gitulah ya. Aku pernah soalnya, ya namanya juga aku manusia. Sampai aku bilang sama penciptaku, oh Tuhan, kalau memang belum puas marah kemarahanmu kepadaku, teruskan. Aku sampai bilang gitu, teruskan Tuhan. Oke. Dan akhirnya berhenti, karena aku bilang begitu. Aku terima ini salahku. Kalau memang masih marah Tuhan sama aku, teruskan Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan nggak tinggalin aku. Itu yang aku bilang. Terusin Tuhan, nggak apa-apa. Nah ternyata kata-kata itu melembutkan hatinya. Ternyata dia sayang sama aku gitu. Aku taunya gitu. Karena abis malam gelap jiwa itu, wah banyak hal yang di luar aku sampai menangis ingat situasi itu ya. Banyak hal yang aku pikir nggak bisa aku capai, dikabulin, dimudahkan semuanya. Ternyata Tuhan itu sayang loh sama kita. Dan kalau kita buat salah itu, mungkin karena kita buat salah jadinya jauh kan dari dia, jadi dia marah gitu, dan itu nyakitin hatinya. Nah itu aku tahu banget, itu malam gelap jiwa. Aku juga pernah ada di posisi yang jahat ya, karena aku manusia gitu ya. Ini aku sampai menangis ngomong itu karena keinget itu masalahnya datang bertubi-tubi, hancur semua usaha apapun yang aku lakukan tuh kelar beres dalam beberapa hentakan, lenyap gitu. Jadi akhirnya aku terima gitu. Awalnya aku marah, dari marah sampai aku di titik ikhlas itu, sampai aku bilang gitu, kalau memang Tuhan masih marah, masih kecewa, masih sakit hati sama aku minta maaf, ampuni dosa aku. Dan gak apa-apa, Tuhan mau marah-marah aja, gak apa-apa kok, aku terima.
gitu, emang aku salah gitu. Ini aku sampai menangis ya. Ternyata Tuhan kita itu hatinya lembut sekali, sayang ya. Jadi jangan mengandalkan manusia ya, nanti kamu kecewa. Oke. Aduh, gue mau nangis lagi. Hal-hal yang melankolis ini menyentuh hati semua ya. Oke, wait, geser. Oke. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify, please, clarify. Energy, couples, clarify, please. Thank you, thank you. Thank you. Kecanduan. Oke. Apa yang membuatmu kecanduan, sayang? Kamu kecanduan apa? Energi orang lain, cinta dia, hubungan yang kasar, karena selalu dikasarin, jadi nggak bisa bedain mana yang lembut, mana yang kasar. Kamu kecanduan sama dia, energi dia. Di sini ada Head of Cards, take a chance, risk, being strategic option, not showing head, gambling. Di sini kamu kebingungan ya. Kamu mau ngambil resiko atau bertahan, apa strateginya? Kamu bingung. Nah, ini coba masuk dalam doa. Jangan berhenti. Koneksi sama penciptamu, oke? Kamu punya hati yang tulus. Ya, kamu punya sifat penciptamu. Berarti kamu bagian dari energi positif itu. Oke? Jadi kontak dengan penciptamu, jangan berhenti. Di sini ada abundance. Ya, ini kemakmuran, kelimpahan. Oke. So, ada masalah keuangan atau ada masalah dengan pasanganmu di sini. Oke. Ular di sini. Demonic fufu undocumented angel clarifier. Sorry, konfirmasi dengan Fire Prince di sini. Oke. So, ini cukup berat karena beberapa terkait orang ketiga ya. Beberapa guna-guna ini. Beberapa dealing dengan narcissistic atau betrayal people or avoiding people. Oke. Be careful karena orang ini tidak menggunakan hati. Jadi batasan yang lebih tinggi harus kamu bangun agar tidak terkoneksi dengan dia, siapapun dia, pasanganmu termasuk, boleh bangun batasan untuk melindungi dirimu. Di sini ada the swords and rose. Ini clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. So dia sedang menunjukkan kekuasaannya. Bisa dia menakut-nakutimu, intimidasi, teror, karena ini agresif sekali. The Fire Prince, the snake, ini agresif banget. Serangannya itu masif. Ini menguras emosi banget, masif banget ya. Dan di sini ada Chaser, dia ngejar kamu. Oke. Bisa ini fase hovering kalau kamu dealing dengan NPD. Fase hovering, dia berusaha kembali ke kamu untuk mengetes apakah kendalinya masih bisa berlaku, berkuasa atasmu atau tidak. Di sini ada fotograf, oke. So dia bilang dia kangen sama kamu, dia bangkitkan semua memori-memori yang sudah terjadi. Tapi ini hanya fase hovering, so be careful, tidak ada yang berubah dari fase dia, karena ini ular. Kalau dia nampak baik, dia nampak lembut, dia sangat agresif untuk mendekatimu. Ini hanya trik drama manipulasinya dia nggak berubah sama sekali. Fase dia mengejar karena kamu yang paling keputusan yang sehat, keputusan yang aman, karena kamu yang tulus. Yang lain sadar kalau dia NPD, nggak mau sama dia. Yang lain sadar dia kasar, dia keras, nggak mau sama dia. Kamu yang paling tulus, kamu yang paling percaya dia bisa berubah. Tapi my love, my baby, my beautiful smile, ini enggak, dia nggak berubah. Ular tetap ular ya. Kalau hubungan ini karena tripartite, dia akan tetap punya tripartite.
Ini hanya karena dia mau ngetes apakah dia bisa mengendalikan kamu atau tidak. Ada juga dengan teror di sini. Oke. Ini masif sekali ya, masif sekali. Makanya ini kena hentakan. Ini dihentak sama pencipta ini, Miracle 8. Jadi ketika dia begitu menguras emosi kamu dan menguras energi kamu, penciptamu nggak tinggal diam. Ini dia nanti dihancurin jadi abu. Oke, vice versa. Beberapa dealing dengan sesama Aries, Leo, Sagittarius, Librans, Capricorn. Clarify Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify please. Clarify. Thank you. Oke, Sagittarius. Ini butuh waktu di sini, siklus yang akan terus berulang ya. Jadi kalau kamu ngasih dia kesempatan, artinya kamu harus siap dengan siklus yang akan berulang lagi, diulang lagi, capek ya. Oke. Dan di sini ada talking, bicara. Oke. So ini tentang bagaimana bicara. Dia memulai, mungkin ada kamu terima pesannya, teleponnya, emailnya di sini. Bagaimana segala cara bisa terhubung dengan kamu akan dia lakukan. Bisa ini tagihan ya, tagihan hutang dari pihak ketiga karena dia menjadikan kamu sebagai jaminan dari hutang di sini. Oke, kamu udah sadar bahwa dia toxic, dia tidak baik untuk kamu. Dia benar-benar menyiksa kamu secara emosional, fisik di sini, mentality, jiwamu. So menurut kamu ini udah selesai, nggak akan ada jalan pulang, nggak akan ada kembali. Yang mati, sudah berlalu. Oke. Bottom of the deck. Di sini ada ascending, learning and expansion, transcending, preparing for union, new fase. So dia akan masuk di fase yang baru dengan wajah yang berbeda, topeng yang berbeda di sini. Karena di sini ini sebenarnya kartunya positif, tapi karena energinya cukup negatif. The Fire Prince, the Snake energy ini cukup negatif. Seseorang yang mencoba berekspansi menggunakan topeng yang baru untuk menciptakan citra yang baru, untuk mendapatkan kepercayaan dan bisa kembali merebut kontrol yang dia punya di sini atasmu. Oke. Dan di sini ada passion, incense, chemistry, spark, having fun, equal interest, burning desire. So dia tunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh dengan kamu, bahwa dia sungguh-sungguh sudah berubah dengan cara terus-menerus terhubung denganmu melalui pesan, melalui email, melalui telepon. Semua cara digunakan untuk terkoneksi dengan kamu, untuk menjernihkan situasi. But apa yang dilakukan ini tidak ada yang serius. Coffee cup, meeting and talking, savoring the moment, feeling elevate, building friendship. Okay, so dia tidak sungguh-sungguh. Dia bukan melihat ini sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Ya, kamu mau temenan sama aku atau bagaimana, tapi ini bukan hubungan yang sungguh-sungguh. Dia memulai dengan pertemanan. Kenapa? Karena kalau dia memulai langsung dengan serius, kembali rujuk dengan kamu akan menuntut pertanggungjawaban dari dia. The Fire Prince and the Snake energy ini kekerasan semuanya, abuse-nya semua. Jadi dia menghancurkanmu sebelum situasi kalian berpisah. Beberapa ini sudah menikah di sini. Kalau yang belum menikah, dia akan menawarkan pernikahan, tapi dia memulai dengan pertemanan dulu. Kita temenan lagi boleh nggak, supaya dia bisa dapat akses dari kamu. But trust me, dia tidak berubah. Dan ini tidak resonate untuk semua, vice versa. Oke, bebe. Oke, vice versa, tidak resonate untuk semua, bebe. Oke, semoga nggak resonate buat semua, karena ini cukup berat energinya. Ada situasi yang cukup keras di sini, merusak dan menyakiti, menghancurkan
seseorang di sini dengan cukup dalam ini bisa kena trauma PTSD karena Fire Prince ini agresif ya, masif dia. Oke. Lihai gitu. Kalau ini udah pro ya untuk menyiksa drama-drama di sini, menghancurkan integritas orang lain, ini dia udah pro, levelnya udah pro sih. Oke. Dan ini kamu tahu nggak di situ ada the diamond dreams. Kamu tahu nggak, dengan atau tanpa dia kamu tetap diberkati loh. Kamu itu magnet kemakmuran, magnet cinta. Jadi dengan atau tanpa dia kamu akan tetap diberkati sayang. Berkat itu tidak ditunda. Jadi kamu jangan takut kehilangan dia. Oke? Oke. Clarify my darling angels, energi Sagittarius, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi masa lalu, energi masa sekarang, 1-15 Mei, energi masa depan. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Oke, bebe. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, energi air sign cukup kuat, atau kamu lagi overthinking karena kamu bener-bener mau ngambil keputusan. Kamu udah pecah kepalamu itu dengan pikiran negatif yang sangat kuat. Kamu terlalu mengkritisi situasi itu. Kamu udah give up. Kamu udah di titik untuk bener-bener pengen cut off semuanya. Jadi semakin dia mendekatimu, kebencianmu, rasa sakitmu semakin terasa, semakin perih di sini. Ini nggak salah, enggak, ini proses sayang. Namanya orang terluka ya. Dia harus melewati fase merasa itu teriris, merasa itu luka, dan merasa ada sesuatu yang hancur gitu. Jadi itu wajar. Yang kamu pikirin hal-hal yang menakutkan, segala macam situasi kritismu terhadap dirimu dan dia, dan pengen cepet-cepet keluar dari situasi yang menyesakkanmu ini, itu normal sayang. Kamu ada di hubungan toksik. Kamu ada di koneksi dengan vampire energy. Bahkan dengan dia datang dengan niat baik pun, ini dia datang mau niat baik membenahi, karena sistem sarafmu udah mendeteksi dia itu jahat, dia itu kasar, dia itu kekerasan ya, abuse gitu ya. Sistem sarafmu itu nggak mau deket sama dia. Sistem saraf kita ini pinter loh, itu garda terdepan untuk membaca energi orang. Sistem sarafmu ngasih signal bahaya, 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 survival mode, fight on fight gitu di otakmu. Kenapa? Karena udah kecatet nih kelakuan dia, udah kerekam polanya. Ngasih signal ke kamu untuk tutup akses, bahaya, bahaya, bahaya di sini. Makanya kamu kalau habis ketemu dia atau terkoneksi sama dia, jangankan itu baca pesannya aja ya, pesan teksnya dia, itu kamu udah langsung kayak meledak gitu di pikiranmu. Ini udah trauma PTSD ya sayang. Oke? Karena saking kejamnya dia ini. I don't know siapa yang nonton channel saya ini, tapi memang aku cuma pesan itu satu aja. Kalau kamu kayak gini, doa sama penciptamu, tolong angkat rasa sakit di kepalaku. Karena ini ini normal. Orang yang mengalami abuse ini normal. Tubuh akan kasih signal, apapun caranya dikasih signal. Ya. Kalau kamu orangnya peka, lebih menyiksa lagi. Tubuh nggak mau ketemu sama orang ini, nggak mau terkoneksi. Sistem saraf akan ngasih signal lebih kenceng lagi. Kamu bisa detak jantung kamu nggak berhenti, kenceng banget gitu, keringetan, bersin, batuk, kepala pusing. Dia kasih signal terus, itu sistem saraf. Sistem saraf itu cerdas loh, jangan main-main. Aku nggak tahu ya kalau kalian nggak peka, tapi kalau kalian paham tentang tubuh kalian sangat mengerti tubuh kalian.
pasti paham, ya. Entah malas ketemu, entah malas, pokoknya emosian gitu. Itu tanda nggak nyaman, sayang. Nah ini, kamu sampai babak belur di sini. Dan dia berusaha datang, sementara lukamu masih basah di sini. Kenapa luka masih basah? Masih sering diteror di pikiran. Ya belum kering itu luka. Jadi pas ingat dia itu, rasa sakit itu tajam banget, rasa perih banget hati, jantung masih debar. Ini udah trauma PTSD loh, karena yang keluar bersamaan King and Queen of Swords. Oke? Pikiranmu, otakmu itu langsung fight on fight. Jadi kortisol, hormon kortisol penuh di tubuhmu, sayang. Di sini kamu amat sangat menyesal pertemuan dengan dia. Kamu nyesel sejadi-jadinya kenapa hidupmu, dalam sejarah hidupmu kamu bisa ketemu dia. Ini dia. Dia minta ketemu di sini. Dia mau menebus kesalahanmu. Tapi sistem sarafmu, pikiranmu, semua, jiwamu, semuanya ini merasa kayak ancaman, itu bahaya. Berarti ini kekerasannya fatal ya, brutal ya. Oke. Kita nggak boleh tuh ngomong sama orang yang sedang merasakan kayak situasi ini dengan bilang maafin dia, nggak boleh. Itu kita ngelukain orang ini, nggak boleh. Jadi satu-satunya cara kita diam. Ya kita lihat dia bereaksi, temenin aja dia gitu. Kalau misalnya kita dealing dengan sahabat atau teman kayak begini, kita diam aja dulu, kasih dia minum, nggak usah komen banyak, karena dia menghadapi pikirannya, ketakutannya, traumanya ini udah chaos di dalam dirinya tuh, udah chaos gitu loh, udah chaos. Kita nggak bisa ngomong ayo kita berdoa, nggak bisa. Suruh dia minum air es, suruh minum air es biar dia, kalau dingin itu tubuh membaca bahwa dingin itu tempat yang tenang, sudah tenang. Karena kan ketika saraf sensorik kita itu semuanya ngasih signal bahaya, itu suhu badan kita meningkat. Kadang-kadang pori kita membesar, kita berkeringat gitu loh. Jadi kasih air es, minum air es. Kalau ada sirup yang manis-manis, kasih dia minum dulu. Nah ini, nggak bisa, kita udah nggak bisa ngomong, ini udah kena trauma PTSD berat. Di sini waktu ya, ini proses waktu luka, dimana luka itu terasa begitu sakit ya, karena ini belum kering, masih basah gitu. Dan di sini kecanduan. Kamu udah nggak bisa bedain mana yang baik dan buruk buat kamu, mana yang keras, mana yang lembut, mana yang kasar, mana yang lembut buat kamu. Oh my god. Di sini tentang denger suaranya, otak langsung fight on fight. Ini serem banget sih, sayang. Kenapa sih kamu bisa ketemu dia ya? Serem. Oke, kita pergi ke masa sekarang. Di sini ada energi dari Four of Cups. Di sini ada energi dari The Tower moment. Di sini ada energi dari Three of Wands. Kamu udah pasrah, stuck di sini. The Tower moment, dia 180 derajat menampilkan diri dia yang berbeda, berusaha meyakinkan kamu bahwa dia berubah di sini. Ular di sini. Ace of Swords, kamu tetap pegang dengan kebenarannya. Jadi dibikin kamu bingung dengan situasi di mana dia berubah gitu. Kelihatan dia sungguh-sungguh dia berubah gitu. Ya, di sini. Tapi ini masih ular, sayang. Bisa dia pakai guna-guna. Oke. Dan di sini ada energi The Chariot, beberapa dealing dengan Cancer. Di sini ada Taurus energi. Kamu sudah menikah dengan dia. Dia berusaha kembali ke kamu, ingin rujuk di sini. Tapi kamu tahu, ketika kamu memberi dia kesempatan masuk lagi, mengakses hidup kamu, dia akan menghancurkan kamu lebih parah dari sebelumnya. Ini kamu tahu. Ini kebenarannya di sini. Stuck. Dia berusaha kembali, dia berusaha rujuk, dia berusaha memulihkan hubungan. Ini berbahaya. Kenapa? Orang lain akan menyuruh, udahlah, maafin dia, rujuk, gak apa-apa, pernikahan kan sekali seumur hidup. Ternyata enggak. Itu sama aja
buka akses dan akan menghancurkanmu lebih dalam, karena ini ular. Jadi dia pakai topeng sih. Dia menunjukkan kesungguhannya di sini. But ini hanya topeng. Be careful. Sih, dia jadi kelihatan lebih santai, lebih rileks, padahal itu hanya topeng. Nanti kita clarify. Ya, ini serem banget sih. Gini, namanya kekerasan. Kalau sudah ada kekerasan secara emosional, ya, kekerasan emosional itu tidak bisa dianggap enteng ya. Kekerasan emosional, kekerasan finansial, kekerasan fisik, kekerasan verbal, saya rasa tidak boleh rujuk, menurut saya. Karena orang itu tidak akan berubah dalam 1-2 malam, 1-2 bulan, tidak akan. Oke? Buat saya, ular tetap ular, dia hanya ganti baju. Jadi kalau balikan lagi, rujuk lagi, artinya kita harus siap dengan kekerasan di level yang lebih tinggi. Karena dia akan menghancurkan kita lebih dalam lagi, sampai kita nggak bisa lagi menemukan diri kita kembali. Be careful, bebe. Oke. Ini sepertinya tidak resonate untuk semua karena ini terlalu spesifik, bebe. So, buat aku, ini pesan aku, kalau yang resonate, baby, my love, my darling, my angel, my sweet, sweet smile. You know what? Penciptamu menciptakanmu untuk turun ke bumi ini dengan visi besar, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Bukan untuk disiksa, bukan untuk mengalami kekerasan yang dahsyat. Kalau kamu sempat merasakan itu, jadikan itu kali pertama dan terakhir. Jadikan itu kali pertama dan terakhir. Jangan membiasakan orang lain melakukan kejahatan kepada tubuhmu, jiwamu, mentalmu. Jangan. Pagari, batasi. Ini bukan tentang egois, ini tentang jaga diri. Pertanyaan aku gini, ya, biar kamu pikir lagi rujuk sama dia atau enggak ya. Kalau kamu di posisi dia, posisinya dibalik, apakah dia akan memaafkanmu? Jawabannya tidak. Kamu buat kesalahan kecil, kamu dihukum, sayang. Ini si ular yang sangat agresif. Satu kesalahanmu akan dibesar-besarkan, seluruh dunia jagat raya harus tahu, dan kamu akan dihukum. Ya, dan yang dia lakukan ke kamu ini fatal. Jadi kalau dia di posisi kamu, dia nggak akan maafin kamu. Dia akan menuntut. Dia akan menuntut pertanggungjawaban dari kamu. Ingat, kalau posisinya dibalik, kamu nggak akan dimaafkan dengan mudah, sayang. Akan banyak drama berjilid-jilid, bebe. Jadi cukup satu kali penyiksaan itu, jangan lagi. Hormati dirimu. The full energy. Awal baru, new beginning. Kamu ambil resiko di sini. Ini dia, ya. Kamu bingung, gambling di sini. Kenapa? Oh, dia manis, Nona. Iya, dia lagi ganti kulit. Ini demonic fufu, undocumented angel, see, fallen angel. Ini energi yang cukup kuat. Dia pakai topeng, meyakinkanmu. Bisa berapa lama bertahan, Nona? Dia jadi manis begini, baik begini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, topeng 4 bulan udah lepas. Orang yang pakai topeng itu capek, sayang. Dia nggak akan pakai topeng terus, nggak akan. Oke? Dan di sini kamu merasa kamu gak mencintai dia lagi, hati kamu udah tawar, tapi dia berusaha untuk love bombing kamu, sih. Dia berusaha menyatakan bahwa dia sudah berubah di sini. Atau beberapa di lingkaran Capricorn. Dan di sini tentang rumah, kebersamaan. See? Kalian berjuang bersama, diingatkan semua memori-memori itu. See? Memori kapan? Memori awal sebelum dia menikah denganmu. Pasti dia love bombing kamu lebih parah daripada manusia normal. Kamu sampai terbang ke langit-langit. Jago banget. Kenapa sih? Ular.
So di sini ada Eight of Wands. Ini intens, intens, masif, agresif di sini. Oke. Sampai kamu bingung, kok dia manis banget? Ya dia manis banget, di belakangnya dia punya pisau. Hati-hati. Apa yang bisa aku bedain Nona kalau itu pura-pura? Lihat sorot matanya, binar matanya. Orang jahat itu nggak punya binar di matanya, sayang. Coba kalau kamu sering observasi ya, aku orangnya suka belajar pola ya, karena kan aku autis, jadi belajar pola, ketemu orang ini aku harus seperti apa ya, ini yang menguras energi aku, ini yang enggak. Nah aku lihat tuh satu-satu. Orang jahat, orang yang pakai topeng, dia nggak punya binar di matanya, nggak punya. Binar di matanya tuh nggak punya. Tahu kan binar di mata? Binar di mata itu auranya. Mata kita itu yang memancarkan aura kita. Ada mata, 3 mata ya. Mata yang 2 sama mata batin di antara kedua alis kita itu mata batin. Dia nggak punya binar. Nah, di sini alasan karena anak. Beberapa di antara kalian ada anak. Dan ingat, kita lagi masuk di full moon, dan ini tentang cinta. Di bulan Mei ada 2 kali full moon, dan full moon yang pertama ini tentang cinta. Ya, makanya kamu merasakan sparkling di sini. Oke, dan ini dia bertemu di sini karena ada anak. Leo, Sagittarius, ini energi kamu. Dia ingin pokoknya dia nggak mau berpisah. Di sini ada King of Pentacle. Kamu merasa sangat stabil, nyaman. Kenapa? Karena baru kali ini apa yang kamu rasakan tervalidasi, yang kamu inginkan, bagaimana dia mentreatment kamu. Tapi ini cuma topeng. Oke. Manifest, beberapa di link dengan Gemini, Leo, Capricorn, Sagittarius. See? Dia minta rujuk. Dan di sini kamu bingung ya kan? Kamu panas dingin. Kamu ngerasa dia berubah, kamu merasa kamu menang. Kali ini dia biarkan kamu merasa menang. Oke, tidak sayang. Cek dulu binar di matanya. Yang pakai topeng itu nggak ada binar di matanya, sayang. Orang tulus itu binar matanya tuh cantik loh. Orang tulus, ya. So di sini mungkin dia hadiahi kamu apa, rumah atau apa, dia mungkin beli rumah atau hadiahi kamu apa gitu, sesuatu yang benar-benar kamu shock gitu, kok ya ampun dia bisa gitu, kayak gitu sama kamu. Oke. So di sini dia berusaha dengan segala kekuatannya mengejar kamu di sini. Kenapa? Ini catat baik-baik. Yang pertama, kalau posisi kamu dibalik sama dia nggak akan maafin kamu. Yang pertama. Yang kedua, karena nggak ada yang mau sama dia, hanya kamu yang paling tulus. Hanya kamu yang paling tulus. Yang lain mah udah tahu ininya dia gitu, dan udah tahu dia kayak dia ini ular gitu, dan nggak mau deket-deket dia gitu. Gak ada yang mau gitu sepanjang target dia ya. Pasti kamu ini King of Pentacle, pasti kamu ini karirnya bagus banget, pasti kamu punya bisnis, karena orang narsisistik ini nggak targeting orang-orang lemah. Orang narsisistik ini targeting orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses ya. Dia nggak target orang-orang lemah. Nah ini pasti kamu orang yang sukses banget, orang yang baik banget, rendah hati, suka menolong, karir kamu bagus, bisnis kamu bagus, kamu cantik, ganteng. Targetnya dia kan tinggi tuh si narsisistik, karena dia mau ngancurin. Ketika dia ngancurin orang-orang yang sukses, yang berhasil, itu sama seperti validasi bahwa oh gue hancur, tapi ada yang lebih hancur dari gue. Siapa? Dia nih, orang yang paling terbaik gitu, yang terkenal paling terbaik gitu.
caranya gitu kan, tervalidasi dia doang. Supaya terlihat superior, dia harus injak kepala orang. Nah ini narsisistik, harus buat orang jatuh supaya dia bisa terlihat kuat, superior. So kita lihat Six of Pentacles, Two of Cups, the Tower moment, the Chariot. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Terutama di musimnya Cancer ya. Cancer sama Gemini. Ini ada King and Queen of Swords. Di musimnya Cancer terutama kalian akan bertemu. Dia mulai teks, dia mulai komunikasi melalui sosial media atau komunikasi dengan via internet ya. Ini mulai di musimnya Gemini. See? Oh, di sini ada Taurus. So di sini, ini kita kan keluarga yang bahagia, stabil secara kemakmuran di sini. Dia mengingatkan itu ke kamu. The Fool's energy. Si dia ngaku salah. Nah ini, nih orang biasanya kegocek di sini. Biasanya keluarga besar suruh kita ngasih kesempatan gitu, jangan cerai gitu, sayang, udah nikah gitu-gitu kan. Tapi yang ngerasain disiksa, dihancurin tuh kita kan. Jadi hati-hati. Oke, dan di sini King of Swords, dia bicara, diakui kesalahannya. Manis banget. Diingatkan bahwa pernikahan, bla 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 bla, semua dengan textbook tentang kebaikan. The Star energy, anak di sini. Oh, dia ngomong masa depan. Manis terasa ya. Nih minta rujuk, ya kan? Nah, ini dia berharap. Oke. Beberapa mungkin ada kecanduan dengan alkohol atau drugs di sini. Oke, mungkin bawa-bawa anak jadi senjata. Nah, hati-hati. So di sini kamu Sagittarius, dia berharap sekali agar bisa bersama dengan kamu. Si beberapa sudah berpisah long distance di sini. Hubungannya digantung, belum bercerai. Jadi dia minta rujuk. Dan kamu lihat, kamu amati. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih dia berubah? Nah, kamu mulai ragu. See, di sini ada Head and of Cards. Kamu bingung. Ya, ini benar yang mana? Dia benar nggak udah berubah? Percayalah, bebe. Manusia nggak berubah dalam hitungan bulan, tahun, bahkan bertahun-tahun. Banyak orang yang sudah tua beruban, itu dia tuh menua dengan kekanak-kanakan. Inner child-nya aja nggak dia sadari untuk disembuhkan traumanya. Oke? Jadi kalau kalian baru berpisah setahun, 2 tahun, bahkan hitungan bulan, salam ketawa. Ular tetap ular di sini. Agresif, yes. Oke, hanya ganti kulit. Aku nggak dukung perceraian, tapi kalau sudah ada kekerasan, abuse, emosional, finansial, fisik, verbal, itu sudah abuse, jangan pernah kembali. Oke, cukup 1 kali. Karena ketika diulang, itu kamu bisa pindah alam sayang. Apalagi kalau kekerasan, bisa pindah alam. Serem sayang. Terserah orang mau, terserah orang tuamu atau keluargamu atau siapapun ngomong kamu nggak bisa memaafkan atau nanti kamu nyesal. Enggak, justru kamu menyesal kalau kamu ngasih dia kesempatan lagi. Ini ular. Kalau kamu kasih kesempatan lagi, berarti kamu kasih kesempatan dia untuk kekerasan sama kamu lebih dahsyat lagi. Ingat, kejahatan itu levelnya dinaikin. Ini kamu udah sadar, makanya kamu berpisah sama dia. Hangman, kalian udah nggak tinggal bersama. Kamu lindungin diri kamu. Kali itu kamu masih lolos, kamu bisa keluar dari rumah. Orang-orang dengan abuse, NPD, wah, susah lu kaburnya. Jadi kalau udah selesai, udah bisa pisah, jangan pernah kembali lagi.
Ya itu kayak di kerangkeng saya. Karena di sini energinya negatif semua gitu, kayak pakai topeng. Itu devil di masa depan. Ini dia. Intens lagi energi devilnya. Terlihat manis. Siapa? Targetnya Sagittarius. Bersembunyi di balik kebaikan, memaafkan, rujuk. Tapi apa? Ini topengnya, itu aslinya devil, 8 of Wands. Angka 8, gak ada yang putus. Diulang nanti. See? Oke. Devil energy, 8 of Wands. Temperance energy, judgment energy, clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, see? Kebenaran di sini. Oke, kita lihat apa? Di sini tindakan tiba-tiba dilakukan. Ini langkah pertama. Baby step. See? The death energy. Ya. Dia berubah, bertransformasi. See? Three of Pentacle. Karena tripartitnya nggak ada yang mau terima dia. See? Di sini udah nggak ada yang mau terima dia. Kamu jalan satu-satunya yang lemah, yang bisa dimanipulasi nih, terutama secara materi. Dia mau tebus kesalahan, malah bla 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 gitu. Dia nggak mau sendiri, mati sendiri, tua sendiri. Nah ini, kamu udah pergi, dan ini tripartitnya udah tinggalin dia. Dia nggak ada lagi cadangan. Sih, dia berusaha untuk menang. Sih, Seven of Wands, dia batasi. Apa trik-trik drama-dramanya dia? Ketakutan di sini. Sekarang saya tanya. Ini saya mau tanya sama kamu. Ini kamu lihat nih kartunya. Dari sekian banyak kartu ini, apakah ada kartu Justice? Tidak ada. Oke. Dari sekian banyak kartu ini yang klarifikasi, ya. Apakah ada kartu Cangkir? Tidak ada. Ada, tapi ini tentang meninggalkan perasaan. Zona nyamannya dia, yang suka marah-marah, abuse, pelit, ini dia. Hanya itu doang. Tapi ini dilakukan atas dasar ketakutan. Kalau ketakutan itu ada masuk di zona nyaman, apakah dia akan berubah? Pasti. Kembali ke settingan pabrik. Oke? Jadi ini hanya topeng. Apakah ada energi High Priestess di sini, seseorang yang peka dan intuitif? Enggak ada. Apakah ada Ten of Cups di sini? Tidak ada, sayang. Oke, kita pergi ke Major Arcana. Oke, apakah ada energi The Hermit? Tidak ada. Dia tidak merenung tentang apa yang sudah dia lakukan. Tidak ada. Semua didasari oleh ketakutan. Takut tua sendiri, takut sendiri, gak ada yang ngurus. Tidak ada. Tidak ada kesadaran pencerahan spiritual. Yang ada cuma topeng, karena dia ular. Yang dia lakukan karena panik. Kamu sungguh-sungguh untuk bercerai. Paham? See? Ini dia. Kamu tarik kembali powermu. Kamu tarik kembali energimu. The Moon di sini. Kamu misterius, kamu nggak mau terkoneksi sama dia. Kamu sendiri, kamu ini magnet kemakmuran. Kamu nggak butuh dia, kamu bisa tanpa dia. Secara kemakmuran itu di situ. The diamond dreams itu. Kamu diberkati. Ada nggak ada dia? Kamu ratu koin di sini. Sih, di sini ada justice, keadilan. Sih, ini pilihan jalan hidupmu yang lain yang kamu tunggu. Tentang apa yang kamu rasakan di sini. Penciptamu juga mendukungmu. Kenapa? Kamu harus meninggalkan hubungan yang dingin di sini. Ini sejatinya hubungan. Mana di sini ada Ten of Pentacle? Nggak ada. Di sini ada Ten of Cups? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dia nggak berubah, sayang.
Makanya di sini yang sudah mati biarlah mati. Jangan ada lagi kesempatan. Kelar. Lu goen. Sekali aku disiksa, sekali aku dapat kekerasan fisik, sekali aku dihancurkan mentalku, cukup sekali. Nah, itu harus punya semangat itu. See? Bahkan kamu pun gak pernah begitu sama dirimu sendiri. Kok ada orang yang berani menghancurkan mentalmu, menghancurkan dirimu kayak gitu? Kamu sendiri aja merawat dirimu kok. Oke? Ini saya tidak mendukung perceraian, tapi kalau sudah melakukan kekerasan, verbal, tindakan, finansial, emosional, mental, selesai. Ya, selesai. Ya, jangan pernah izinkan orang lain semena-mena, apalagi dengan fisik kita. Sekarang kalau kamu sakit, kamu cacat, apakah ada yang mau urus? Nggak ada, sayang. Jadi cukup sekali. Kalau mentalmu rusak, kamu trauma, akhirnya kamu nggak bisa bersosialisasi karena kebingungan, karena beratnya trauma. Apa dia mau tanggung jawab? Tidak. Tidak, sayang. Tidak, baby. Jadi jangan izinkan orang lain menyiksamu. Terserah mau ngomong pakai ayat-ayat, pakai moralitas, nggak pakai, kelar, putus, selesai, jauhin, pasang batas. Ya, itu menurut saya. Saya tidak merestui perceraian, tapi ini kau lihat, kau ditinggal dalam kemiskinan. Ya, kalau kau kerja pasti kau dikuras. Kau nggak bisa belanja, mau jajan cilok aja nggak bisa, mesti izin sama dia, padahal kau yang kerja keras. Apalagi mau beli hal lain. Oke? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify, please clarify. Couples, clarify. Thank you, thank you, thank you. Ya, baby ya. Ini financial and career. Kamu sumber magnet kemakmuran, makanya dia kejar kamu. Cuma kamu yang mau diatur. Kamu yang kerja jadi sapi perahan dia. Si chemistry yang kuat. Iya, karena kamu yang paling tulus. Kamu yang paling memberi. Pay attention to the red flag. Lihat red flagnya. Jangan kamu abaikan lagi. Dia nggak benar-benar berubah. Bottom of the deck, ini sudah menikah. Sudah berpisah. Sudah nggak satu rumah. Dan di sini dia berusaha untuk rujuk. Let go of control issue. Nggak usah kontrol. Nggak usah kendaliin lagi. Kalau mau pisah ya pisah aja. Ya. Mending lu kerja sendiri, mending daripada lu sama dia beban, lu digebukin, aduh, kasar lagi ngomongnya, sadis lagi, menusuk hati, disiksa. Udah cukup lah ya. Oke, bebe, I love you so much. Tidak mesti resonate untuk semua ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.